Saya ajak langsung untuk buka Kejadian 2 ayat 18. Yuk kita baca bareng-bareng. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Ada 3 poin saudara. Ya, 3 poin ini kita tangkap dulu. Poin pertama, Tuhan ngomong tidak baik kalau manusia itu seorang diri. Ya, ini poin ini kita ambil dulu. Poin kedua, aku akan menjadikan penolong baginya. Ketiga, penolong yang sepadan. Ya, artinya kalau Tuhan ngomong tidak baik kita seorang diri, artinya kita itu butuh orang lain. Ini saya bicara di luar konteks penolong yang sepadan dulu ya. Ya, karena penolong yang sepadan ini kan nanti ngomongnya seorang perempuan. Tapi yang di sini Tuhan ngomong ini seorang diri dulu. Jadi Tuhan itu lihat, nek kamu dewean itu kamu tidak baik. Terus apa? Tuhan mencarikan penolong. Tapi Tuhan nyari penolongnya itu yang sepadan. Nah, ayat setelah ini 19 dan berikutnya, Tuhan itu sudah berusaha begini. Dia ngambil binatang, dia menjadikan burung, dia menjadikan hewan-hewan dan lain-lain, menamainya. Untuk apa? Untuk manusia ini tidak seorang diri. Tapi kenyataannya apa yang diberikan itu tidak sepadan. Nah, akhirnya Tuhan memberikan seorang perempuan yang diambil dari tulang rusuknya. Oke ya. Balik lagi. Kalau manusia tidak seorang diri, berarti pasti ada individu-individu yang lain. Ya. Dengan ada individu yang lain, artinya apa? Artinya harus ada hubungan. Oke? Malam ini saya ingin ngajak teman-teman belajar namanya hubungan yang sehat. Hubungan yang sehat itu hubungan sama siapa? Kita hubungan malam ini bicara 2 hal. 1, hubungan sama Tuhan. 1, hubungan sama sesama. Ya, basicnya adalah selalu di sini. Sama Tuhan, sama manusia. Kenapa harus sama 2 ini? Nah, kita belajar lebih jauh dulu. Ya, dengan adanya hubungan, dengan adanya 2 individu lebih, artinya apa? Artinya harus ada beberapa hal yang kita bicarakan. Ya, malam ini saya bicara 3 poin. Poin pertama, hubungan itu harus 2 arah. Oke? Apa saudara? 2 arah. Kenapa? Ya, kita coba bangun hubungan yang sehat. Loh, tapi Tuhan tidak ada. Gimana kita bangun hubungan 2 arah? Kalau saya sama Pak Cuk bisa 2 arah, saya ngobrol. Yang tidak nyambung bisa tak cobain untuk nyambung. Yang tidak ketemu bisa ditemukan. Tapi sama Tuhan gimana? Orang tidak kepikiran. Gimana? Oke? Saudara pernah sadar nggak? Kenapa kok kita ibadah harus nyanyi dulu? Setelah ibadah gantian, ada yang
firman. Ini cara kita komunikasi sama Tuhan. Apa itu? Kita puji, kita nyembah. Itu cara kita ngomong. Imanku bersepakat, percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Artinya apa? Kita tuh minta kemenangan dari Tuhan. Saya sedih kalau lihat teman-teman waktu bicara sama Tuhan, kita tidak sampaikan kemenangan. Eman. Kenapa? Ini saatnya kita nih ngomong, saatnya kita nih bicara sama Tuhan. Oke? Saatnya kita ngomong, ya. Saya ngomong sama Pak Jun, saya ngomong dengan hati, saya ngomong sama Ludu, sama Gremon. Gimana kira-kira perasaan Pak Jun? Pasti, tidak ngajin aku. Itu juga Tuhan. Saat kita nyembah, kita ambil posisi yang terbaik. Saat kita ngomong sama Tuhan, kita mesti kasih yang terbaik. Itu salah satu wujud di mana kita ingin bangun hubungan sama Tuhan. Oke, setelah kita puji, kita nyembah, gantian. Gimana cara Tuhan ngomong sama kita? Firman, saudara. Firman itu adalah gimana cara Tuhan bicara sama kita. Firman itu gimana cara Tuhan mau menyampaikan sesuatu sama kita. Salah satunya ya ibadah ini salah satu di mana Tuhan bicara. Tapi apakah ini tak cukup? Apakah cukup kita ngomong sama Tuhan setengah jam tok, 30 menit tok, habis itu cukup? Ya tergantung teman-teman. Kalau teman-teman ini ingin lebih dekat sama Tuhan, ya pasti akan dibangun hubungan ini lebih mepet lagi, lebih sering lagi. Dulu saya pertama pacaran sama istri saya, paling ketemu seminggu sekali, kadang sebulan sekali. Tapi lama-lama kok rasanya kok kurang ya? Rasanya kurang. Tambahin lagi. Saya ingat waktu itu, saya di rumah di kos nganggur, dia kan kosnya dekat saya. Tak parani, ada apa? Loh, bingung saya kan. Orang apa kok ada apa? Coba bayangin, orang merah kalau tadi ada apa? Hah? Sampai bingung saya. Tapi ya sudah tak nekati aja. Namanya juga usaha, ya. Ya, itu cara kita untuk membangun hubungan. Nah, ini sama Tuhan juga gini. Kita tuh pengen hubungan sama Tuhan. Oh, cuma ngerti tok, Tomyanto, cukup. Atau saya pengen lebih jauh, lebih dekat. Semua tergantung kita. Semua tergantung kita mau sejauh apa kita mendekat sama Tuhan. Sejauh apa kita membangun hubungan sama Dia. Kalau kita membangun lebih, kita ambil porsi yang lebih. Kalau kita cuma asal kenal tok, loh, banyak loh saudara, teman-teman yang sudah 30 tahun, 20 tahun, tapi ya gitu-gitu tok. Kenapa? Karena tidak ada keinginan untuk ngomong sama Tuhan, tidak ada keinginan untuk membangun hubungan lebih dekat lagi. Tidak ada. Ya sudah, pokoknya Tuhanku Yesus, pokoknya agamaku Kristen, titik, cukup. Nah, itu pilihan saudara. Itu pilihan. Pilihan itu ada di kita masing-masing. Artinya apa? Hubungan dua arah ini harus diperjuangkan. Saya punya anak perempuan, saudara. Anak perempuan saya ini cerita waktu lalu ya. Perempuan ini suatu ketika magang di Ubud, saudara. Dia berangkat ke Ubud, saya antar sama istri saya. Sampai sana, saya tinggal. Setelah beberapa hari saya tinggal. Semua oke aja. Pertama semua baik, semua oke. Tapi berjalannya waktu, saya ini sama anak ini jadi renggang. Saya dan istri jadi renggang. Yang dulunya anak ini sama kita dekat sekali, itu jadi renggang. Saya mulai sadarnya gimana? Ya,
yang namanya orang tua anak itu kan saat regang-regang kan kadang mesti telepon. Begitu telepon, saya telepon, halo, Cik, Popi, ono Popi, ono Popi, saya. Tapi ternyata waktu dia telepon pun saya menjawab hal yang sama. Ono Cik, saya kok jadi bingung juga ya. Kenapa harus telepon dan harus on opo baru bisa telepon? Gitu ya saudara. Lama, nek di telepon, sepi, jangan, saya kini kita berbalik. Lama, kita tuh jadi jauh. Lama, saya saya bingung. Mungkin dia juga bingung, mungkin sama. Pak pas dia ngebel, pas kita ya angel ngomong yang sama. Tapi lama-lama kita ini jadi kok aneh ya. Saya rundingan sama istri. Istri kita ambil sikap. Akhirnya apa? Saya ke Ubud sama istri saya. Saya ke Ubud. Saya parani dia. Begitu ketemu itu, ya kayak orang asing itu sudah kayak canggung semua kita. Canggung semua. Tapi saya sudah sepakat sama istri saya, apapun kita tidak marah, tidak ngomong, kita cuma pengen bangun sesuatu yang lama kita tidak dapat. Akhirnya saya cuma di kamarnya dia seminggu dong, ngenteni dia kuliah, balik makan bareng. Jadi kenapa? Karena dia punya kesibukan yang luar biasa. Jadi anak saya itu kerja di sana magang. Itu kadang mengambil tidak satu shift, dia ngambil 2 shift karena dia pengen ngambil sesuatu yang dia tidak ngerti. Wah ini pas topiknya dia pengen, dia ambil sama dia. Nah bayangin, sehari orang ngambil 2 shift itu dari jam 7 sampai harusnya jam 2, tapi praktiknya jam 3, jam 4 sore sambung lagi sampai jam 12. Artinya kan habis sudah terakhir, tapi membuat komunikasi itu jadi sama kita tuh jadi jauh kan. Akhirnya kita deketi, deket kok, lama. Anak ini mulai ngobrol. Apa, saudara? Ada sesuatu yang tidak nyambung. Kenapa? Sampai ada dia masalah pun kita tidak ngerti jadinya. Kenapa? Karena hubungannya tidak sehat. Nah dari situ saya ambil kesepakatan sama istri. Makanya istri saya sekarang hampir setiap minggu ke Surabaya. Cuma nemenin dia dong. Tidak ada apa-apa. Cuma apa? Kita ingin bangun hubungan. Memang saat ini sudah ada kayak kemarin, tapi buat saya belum normal gitu. Jadi ya saya ingin ada satu hubungan itu yang sehat. Hubungan sehat pertama harus 2 arah, dari dia dan dari kita. Itu juga suami istri, itu juga sama Tuhan. Ya bisa Tuhan cuma ngasih perintah, tapi tidak ngasih janji. No, artinya Tuhan tidak bijak. Tuhan ngasih perintah, kamu taat, kamu ini, kamu itu, saya berjanji. Nah, terus komunikasi sama Tuhan. Ya. Jadi ingat saudara, kenapa setiap ibadah mesti ada nyanyi? Habis nyanyi baru firman. Itu artinya 2 arah. Jangan lewatkan komunikasi 2 arah. Ini sia-sia. Wayai kita ngomong, kita tidak ngomong. Nanti wayai Tuhan ngomong, apa ya Pak mudahnya? Itu loh. Kenapa? Ya, itulah. Saat 2 arah ini, harus ada yang namanya banyak hal. Ada yang namanya harus dewasa, harus ngampuni, harus ini, bla bla bla. Itu terlalu jauh. Saya ngambil poin gedenya aja. Ya. Poin kedua, kita masuk ke 1 Yohanes 4 ayat 20. Yuk kita sama-sama ngomong, sama-sama baca kok ngomong. Sorry. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah
dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Siapa yang dimaksud saudaranya? Siapa yang dimaksud saudaranya? Ya pasti pertama saudara kandung lah, saudara darah lah. Kedua, siapa? Ya kita ini. Pernah nyanyi lagu Kau saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tahu kan? Artinya siapa? Ini loh saudara kita. Kalau kita ini sih benci, tapi ngomongnya Tuhan. Si ngomong sampai ini. Firman, Tuhan, Firman ngomong apa? Tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihat. Jadi kalau kita belum bisa ngasihi saudara kita sendiri, kita tidak mungkin bisa ngasihi Tuhan. Kadang kita nih loh sama saudara kita sendiri malah saingan loh, ya loh, banyak loh. Sama saudara kita dulu itu malah tidak jadi saudara, malah jadi saingan. Loh, saya sama Pak Irwan, saya sama Bu Yani di sini, kalau saya tidak salah bisa jadi saingan loh di sini. Sama-sama membawakan firman. Pak Agus sama Pak Git loh, podo-podo keyboard bisa jadi saingan loh. Tapi siapa ya? Kenapa? Karena tidak punya kasih. Buat saya, tak kira juga tidak saya, ini semuanya. Saya ini kan backgroundnya adalah pedagang, saudara. Pedagang ini selalu menghitung namanya untung dan rugi, bocor. Tapi di saat saya masuk pelayanan, kalau saya masih berpikiran seperti itu, apa yang terjadi? Saya melakukan transaksional sama Tuhan. Orang dunia ngomong apa? Yesus. Nah, kenapa kesatuan itu? Ya karena banyak yang lakukan. Coba, Yesus itu lihat orang berdosa ngampuni, orang berdosa ngampuni. Ngampuni kapan, saudara? Waktu bangkit Allah dibuat dagang, ngamuk dia. Bangkit Allah dibuat dodolan. Artinya apa? Kita tuh melakukan transaksional sama Tuhan, bukan melakukan ngomongnya pelayanan. Tapi sebetulnya kita tuh melakukan transaksional. Supaya saya ini tidak kelewatan, saya dari awal saya mendoktrin saya diri. Pelayanan kudu rugi, tidak boleh untung. Kenapa? Karena saya basicnya ini bakul, saudara. Bakul itu tidak boleh rugi. Tutup seket dodol swidak limo. Tapi di saat kita harus melayani, saya harus merubah. Nah ini pun juga yang saya berbagi lah sama teman-teman. Ayo, supaya kita jangan masuk dalam transaksional, tapi kita harus murni melayani Tuhan dengan kasih. Kasih itu harus di atas segala-galanya. Kasih itu yang jadi basic dari segala pelayanan kita. Ya, jadi ayo, ini yang tadi saya ngomong. Kasih itu harus ada lemah lembut, harus ada pengendalian diri, harus ada ngampuni. Ya namanya kesenggol, ya toh. Kadang kita sama anak diri gampang lah ngampuni, tapi sama orang lain belum tentu. Kenapa? Karena kita tuh sama anak kita tuh sayang, tapi sama tembok kita belum tentu ada. Belum tentu. Nah ini yang mesti kita sekarang harus terapkan. Ya, dan kasih itu harus dewasa. Dewasa ini tidak gampang, sangat tidak gampang. Sangat tidak gampang yang namanya dewasa.
ya, tapi ini kita cerita di lain topik. Poin ketiga adalah jujur. Kita tuh harus jujur sama diri kita sendiri. Matius 5 ayat 37 mengatakan demikian. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si gampang kan? Ya, tidak. Tidak segampang itu, saudara. Untuk jujur itu tidak gampang. Ini saya mau cerita sama teman-teman. Suatu ketika saya tuh diundang di Surabaya. Di Surabaya ini ada seorang pengusaha yang rajin untuk mencari Tuhan. Pengusaha ini rajin mencari Tuhan ya. Jadi dia itu setiap berapa periode dia tuh persekutuan doa di perusahaannya. Saya pasti di sana, saya diajak, ayo melu, ayo. Tidak apa. Nah, ikut. Oke, karena saya waktu itu masih saya akhirnya ikut persekutuan doa tersebut. Nah, waktu persekutuan doa itu, dulu saya waktu belum kenal Tuhan, kantor saya itu di emperan, di pojok, di daerah sana sama-sama. Terus setelah kenal Tuhan, dari kantor itu saya pindah jadi kantor ini. Dulu skala saya cuman Surabaya dan sekitarnya. Setelah kenal Tuhan 5 tahun saya bisa sampai Indonesia Timur, sampai sini. Terus sekarang ini tahun yang ke-10, saya sudah bisa ekspor sampai sini. Aset saya dulu sekian. Lama-lama saya mikir, ini orang ini kesaksian memuliakan Tuhan atau memuliakan dirinya sendiri? Tepuk tangan buat Tuhan kita. Coba. Nah, jadi artinya apa? Kita coba harus jujur sama kita sendiri. Ngerti ya, saudara? Tidak gampang, tapi kita belajar. Tidak gampang, tapi kita ini mesti mencoba untuk belajar. Supaya apa? Saya sama istri saya, kalau saya sudah ngapusi sekali, 2 kali, kira-kira apa yang dia lakukan? Saya pergi dicek, saya WA dicek. Kenapa? Ya karena saya sudah pernah ngapusi. Ini loh, maksudnya kita kalau membangun hubungan harus ada yang namanya kejujuran, dan kejujuran itu tidak gampang. Kadang jujur tenang itu belum tentu jadi benar. Kok nanti balik aku beli gembok ya sampai rumah lupa begitu kita kan, wah dia lari, wah langsung saudara biasa lari ini. Nah, coba kita bisa ngapusi, wah tadi aku soalnya ketemu ini ketemu itu. Nah, mana pilihan kita yang mana? Tapi di saat kita ngomong, kita ketemu ini ketemu itu, harus ini harus dulu, nanti tidak nyanda ini waktu nih. Suatu ketika dia tahu, dia tidak akan percaya lagi sama saya. Tapi di saat kita salah, dia lari, simpel, selesai. Wah, bojoku ki lalinan. Maksud saya kecuali lalinan langsung dititipi meneh gitu. Ya, jadi ya itulah, kita ini belajar yang namanya apa adanya. Kita belajar yang namanya jujur. Supaya apa? Supaya kita bisa bangun hubungan yang lebih sehat lagi. Oke, nah 3 poin sudah kita
sudah saya mestinya banyak, tapi ini cuma poin besar aja. Tapi kalau kebanyakan nanti malah terlalu jauh. Ya, satu, hubungan sehat ini harus dua arah. Harus dua arah. Kedua, harus ada kasih. Ketiga, harus jujur. Jujur ini harus jadi basic juga. Ya, oke. Nah, sekarang pertanyaan saya, kalau hubungan kita tidak baik, tidak sehat istilahnya, tidak sehat istilahnya, atau sehat, gunanya apa buat kita? Gunanya apa itu? Aku wes jujur, wes sehat, wes dua arah, tapi menurutku yuk gini-gini terus sih. Menurutku yuk ini dong. Nah, pernah tidak ada yang bicara gitu? Pernah tidak ada yang bilang gitu? Ya, suatu ketika ada seorang namanya Selafehat. Selafehat ini adalah keturunan dari Manasye. Ya, Manasye itu keturunan dari Yusuf. Ini kejadian di waktu pembagian tanah di Kanaan. Selafehat ini punya anak 5. Anaknya ini perempuan semua. Waktu itu perjanjian Tuhan ngomong apa? Anak perempuan tidak dapat bagian tanah di dalam Israel, di dalam Kanaan. Artinya apa? Selafehat tidak mendapat hak tanah. Tapi apa yang dilakukan Selafehat? Apa yang dilakukan anaknya? Dia maju ke Musa, dia ngomong, mosok ini sih, mosok sih aku tidak dapat apa-apa. Bapakku bukan dari keturunan Korah loh. Korah itu artinya pemberontak. Bapakku ini termasuk pahlawan, tapi kenapa aku tidak dapat apa-apa? Apa gara-gara aku cewek aku tidak dapat apa-apa? Dan Tuhan ngomong apa saudara? Ya, kamu layak mendapat itu. Akhirnya apa? Akhirnya anak-anak Selafehat, 5 anak, semuanya mendapat hak waris. Kenapa bisa begitu? Karena mereka punya hubungan sama Tuhan. Karena mereka punya hubungan yang sehat. Saat sesuatu ini sudah tertutup, dia ngomong, dia maju. Ya, aku kasih. Itu dampak di mana hubungan sehat. Tapi lain cerita di saat hubungan tidak sehat. Kita bicara soal Saul. Saul tidak jujur, sehingga ngomong apa? Wis lah, Tuhan ngomong, aku akan undur dari engkau. Kenapa? Guru-gurunya apa? Guru-gurunya Saul tidak komitmen. Waktu suruh numpas bangsa Amalek, suruh bersihin Amalek, dia tidak bersihin. Rajanya agar tidak dibunuh, kambing dombanya yang api-api diumpetke, dirampas, yang lain dibunuh. Dia tidak bunuh. Ngamuk Tuhan. Mbok pikir aku pengen sing jenenge domba lemu, kambing lemu. Enggak, Tuhan tidak minta itu. Tuhan punya rencana yang lebih besar. Kenapa harus ditumpas Amalek ini? Kenapa Raja Agag ini harus dihabisin? Tapi Saul tidak menangkap itu. Akhirnya apa? Tuhan undur dari Saul. Setelah Tuhan undur dari Saul, apa dia bisa berhubungan sama Tuhan? Tidak bisa. Hubungan ini jadi rusak, jebret, potong sama Tuhan. Dia jadi gelisah, dari ngamukan, jadi semakin jahat dan semakin undur dari Tuhan. Gara-garanya apa? Dia merusak sendiri hubungan yang sudah terjadi sama Tuhan. Padahal dulunya, waduh, sampai Saul kepenuhan, sampai dia diurapi luar biasa. Tapi dia mencederai kesepakatan yang dilakukan sama Tuhan. Ya, tapi ini selalu saya ngomongkan,
Roh Tuhan ini undur dari Saul, ini cerita perjanjian lama. Karena perjanjian baru Tuhan memberikan Roh Kudus selama-lamanya. Kalau kita dosa ya wes, rohnya tidak kerja sudah. Ya. Tapi lain cerita sama yang namanya Daud. Daud itu setiap mau perang, Tuhan, bolehkah musuhku ini, sudahkah kau serahkan padaku? Ya Daud, maju, menang. Tuhan, bolehkah aku maju? Boleh, maju lagi. Artinya apa? Dia punya komunikasi yang bagus sama Tuhan. Komunikasi ini sangat sehat. Jadi setiap dia mau langkah, dia tanya. Setiap dia mau langkah, dia tanya. Iya Tuhan, lanjut. Iya Tuhan, lanjut. Artinya dia punya hubungan yang bagus, yang benar. Dan setiap apa yang Tuhan langkahkan, dia lakukan. Setiap apa yang Tuhan omongkan, dia lakukan. Itulah yang jadi beda hubungan Daud dengan Tuhan dan Saul dengan Tuhan. Ya, jadi 3 poin ini kita belajar dan kenapa kita harus berhubungan yang sehat.